Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi dari yang kemarin kita sudah pelajari. Untuk materi kali ini adalah terkait tentang ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari maupun yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Artinya bahwa untuk ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari nantinya, yang kemarin sudah Bapak share kirim, itu nanti akan menjadi materi penilaian untuk semester ini. Penilaiannya diambil dari bacaan hafalannya. Jadi ayat-ayat nanti dihafalkan dan disetor. Kapan setornya, kirimnya nanti menunggu informasi. Kurang lebih 2 pertemuan lagi. Maka kemarin sudah Bapak sampaikan untuk setiap hari didengarkan biar lebih sering untuk menghafalkan. Mudah untuk menghafalkan kalau sering kita mendengar, lebih-lebih dibaca. Maka untuk pertemuan kali ini Bapak juga mengingatkan untuk materi-materi yang untuk disetorkan, dihafalkan nantinya, sekaligus untuk materi kali ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini sebelumnya, seperti saya sampaikan, akan mengulas tentang ayat-ayat yang kemarin di semester pertama terutama yang sudah kita pelajari, yakni Quran surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syara jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ini Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nanti dipelajari, dibaca, dihafalkan. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Mujadalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini materi yang semester kedua. Ini juga dibaca dan nanti dihafalkan. Selanjutnya Quran surah An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yutillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah,
dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan bala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 46 yang juga merupakan materi tentang ikhlas untuk kali ini ya. Ikhlas kita itu dilatih, kita harus melatih diri untuk ikhlas apapun yang kita kerjakan. Terutama satu, kita belajar, kita mendapatkan tugas, kita dengan ikhlas mengerjakan tugasnya. Sebenarnya tidak harus semata-mata mencari nilai, tetapi apa? Tugas kita memang mencari ilmu, tugas kita tolabul ilmi. Di antara mencari ilmu dan tolabul ilmi adalah mendengarkan, membaca, mengerjakan tugas dari guru. Maka ketika ada tugas, ayo kita segera kerjakan dengan ikhlas. Apapun itu tugasnya, misalkan tugasnya sulit, jangan sampai mengeluh ya. Kita tetap kerjakan sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin dengan usaha ikhtiar kita buka, dan tentu kita punya buku materinya. Itulah ikhlas. Ikhlas membantu orang tua juga ya. Orang tua memerintahkan butuh bantuan kita, ya kita ikhlas membantunya tanpa harus minta pamrih, tanpa harus minta upah orang tua. Jangan mengharap ya, kalau kita beri alhamdulillah ya. Maka kita belajar ikhlas membantu orang tua. Memang kewajiban kita sebagai anak membantu orang tua. Selanjutnya Quran Surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Di sini kita diajarkan untuk melatih bersedekah, melatih berinfak ya. Kita melatih sejak dini untuk terbiasa menolong orang lain, terlebih orang lain membutuhkannya. Kita berinfak, kita bersedekah seperti mungkin kita di sekolah. Kita sekolah diajarkan untuk berinfak, bersedekah. Seminggu sekali kita latih diri. Uang yang kita dapat, uang saku, kita sisihkan untuk bersedekah. Atau bahkan mungkin kita rela setiap hari untuk sedekah, untuk infak ya. Sekali lagi, terutama terhadap sesuatu yang membutuhkan. Kalau orang lain membutuhkan sangat, maka pemberian kita, sedekah kita itu sangat luar biasa, sangat utama. Jadi pemberian kita, sedekah kita terhadap seseorang yang membutuhkan itu lebih utama. Maka pada kesempatan ini Bapak mengingatkan pada diri sendiri dan juga pada kalian bahwasanya kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain. Mungkin sekarang kita tidak membutuhkan, suatu waktu kita membutuhkan. Maka ayo kita, apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan. Yakinlah bahwa kita itu sebenarnya orang yang kaya. Kaya harta, kaya tenaga, kaya doa. Jadi apa yang kita punya kita berikan, apa yang kita punya tenaga kita sumbangkan, kita punya doa ya kita doakan. Dan ini pada kesempatan ini juga di sekolah kita sedang melakukan renovasi pembangunan masjid, tentunya untuk ibadah kita semua, untuk amal jariah kita semua. Maka apa yang kita punya kita sisihkan
uang saku ataupun uang yang apa kita sisihkan, kita bantu untuk proses renovasi pembangunan masjid biar segera selesai. Dan tentunya kalau sudah selesai bisa kita gunakan untuk thalabul ilmi, tidak untuk kita, bukan untuk saudara kita, tapi untuk jariah kita sendiri, untuk masa depan dan seterusnya. Itulah yang namanya amal jariah, sedekah yang mengalir. Ketika kita sudah selesai belajarnya, tempat ibadah masjid-masjid digunakan untuk belajar saudara-saudara kita, adik-adik kita. Maka mulai sejak dini mari kita belajar untuk sedekah, melatih membantu orang lain, lebih-lebih dengan ikhlas seperti tadi. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini kita diajarkan untuk bersabar, melatih diri kita untuk sabar, menerima keadaan yang ada, menerima kenyataan yang realita yang ada. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu yang bagi kita merasa tidak enak, tidak baik, maka kita sabar. Kita sabar. Ingatlah, dengan kesabaran pasti nanti membuahkan sebuah kebahagiaan. Inna ma'al usri yusro. Setelah kesulitan, setelah kesukaran, pasti nanti akan menemui kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Maka sejak dini ayo kita latih untuk sabar apa yang mungkin menimpa diri kita, terutama mungkin juga untuk saat ini yang sudah merambah kemana-mana adanya musibah corona. Maka kita sabar ya, kita sabar. Semoga dengan kesabaran kita dan terus ikhtiar bekerja, belajar, semoga nanti membuahkan hasil dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar kita belajar dalam kondisi seperti ini, kita sabar dengan ikhlas. Pasti Allah tahu apa yang kita lakukan dan pasti akan membuahkan hasil dengan kesabaran kita. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi untuk materi yang bisa kita pelajari. Sekali lagi, nanti ayat-ayat tadi yang sudah saya sampaikan dipelajari, dibaca dan dihafalkan. Nanti 2 minggu lagi nanti disetorkan sebagai bentuk penilaian untuk semester kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.